Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang saat ini dalam kondisi bingung, sedih, susah menghadapi masalah-masalah kehidupan, baik urusan usaha, pekerjaan, rezeki, karir, masalah penyakit, masalah rumah tangga dan yang lainnya, satu-satunya jalan ialah hanya dengan memohon pertolongan Allah. Itu solusi dan jalan yang terbaik untuk kita. Bisa dengan cara solat sunnah, kemudian berdoa, baik solat sunnah hajat, tahajud dan lain sebagainya. Ada juga dengan cara zikir kepada Allah dengan memperbanyak solawat dan yang lainnya. Itu semua sebagai wasilah jalan untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan satu amalan yang sangat istimewa dan sangat dahsyat faedahnya, terutama bagi anda yang kebetulan saat ini sedang sedih, susah menjalani kehidupan. Dengan amalan ini, insya Allah semua kesulitan kita bisa kita atasi dengan pertolongan Allah. Namun kita harus tulus menjalankan amalan ini dengan niat ibadah. Jangan terburu-buru ingin serba instan, ingin seperti sulap simsalabim. Jadi saat ini juga ingat, Allah itu maha raja kekuasaannya, tidak bisa diatur oleh manusia. Kita sebagai hambanya hanya berharap dan Allah tahu betul apa yang baik untuk kita. Jadi jalankan amalan ini dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, amalan yang akan saya sampaikan dalam video ini yaitu bagaimana cara solat sunnah qobliyah subuh, khusus untuk mengatasi kesulitan hidup. Dilengkapi juga dengan zikir dan bagaimana cara berdoanya. Jadi bagi para sahabat yang sedang prihatin, bangunlah sebelum saat subuh. Boleh anda mandi terlebih dahulu, kemudian ambillah berwudu. Nah, sambil menunggu azan subuh tiba, kita bisa duduk di masjid kemudian iktikaf. Bisa sambil zikir atau bersolawat. Dan setelah azan subuh, lakukanlah solat sunnah qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat. Solat sunnah qobliyah subuh ada bacaan niatnya. Adapun bacaan niatnya yaitu usolli sunnatan subahi rak'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat solat subuh sebelum subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah niat, selanjutnya yaitu takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian selanjutnya membaca doa iftitah, yaitu kita bisa baca sebagai berikut: Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah tentu sudah tahu ya, tidak perlu lagi dijelaskan. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, selanjutnya bisa membaca surah Al-Insyirah, yaitu membaca surah
Alam Nasrah. Kemudian setelah membaca surah Al-Insyirah, selanjutnya ruku'. Adapun bacaannya yaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Untuk selanjutnya yaitu i'tidal, yang mana i'tidal itu adalah bangkit dari ruku'. Adapun bacaannya yaitu Sami Allahu liman hamidah. Dan pada waktu sudah berdiri tegak, terus membaca Rabbana lakal hamdu. Setelah itu sujud yang pertama dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud. Adapun bacaannya yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya sujud lagi, yaitu sujud yang kedua dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah itu berdiri lagi untuk melanjutkan ke rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Di rakaat yang kedua kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Fil. Surah Al-Fil yaitu bacaannya Alam Nasrah laka sadrak dan seterusnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Fil, selanjutnya kita ruku', kemudian i'tidal, sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud. Sujud yang kedua itu bacaannya sama ya, seperti di rakaat pertama tadi. Dan setelah sujud kedua, selanjutnya duduk tasyahud atau tahiyat. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kemudian setelah itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi 2 kali ya. Nengok yang ke sebelah kanan dan yang ke sebelah kiri. Setelah selesai salat sunnah qabliyah subuh, jangan dulu berbicara apapun dengan siapapun dan jangan pindah posisi duduk kita. Masih tetap berada di duduk saat kita tasyahud atau seperti duduk tahiyat dan membaca zikir ini sebanyak 10 kali. Adapun zikirnya adalah sebagai berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, seluruh kerajaan hanya miliknya, segala puji hanya untuknya. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi setelah selesai solat sunnah qabliyah subuh, dilanjutkan membaca zikir tersebut sebanyak 10 kali. Zikir tersebut sangat istimewa ya. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa setelah salat fajar, yaitu qabliyah subuh, duduk sebagaimana ketika duduk tasyahud dan sebelum berbicara dengan orang lain, lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka ditulis baginya 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 keburukan, dan diangkat derajatnya 10 tingkat sepanjang satu hari itu. Ia terjaga dari kesulitan-kesulitan yang tidak ia sukai, serta terjaga dari syaitan. Pada hari itu juga tidak ada dosa yang dicatat atasnya, kecuali jika ia menyekutukan Allah. Imam Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Untuk itu, kalimat zikir ini sangat luar biasa. Siapapun yang beriman kepada Allah, bagus untuk mengamalkannya kalimat daripada kalimat zikir ini, terutama bagi orang-orang yang sedang kesulitan. Alangkah lebih baiknya amalkanlah ijazah ini, amalkanlah zikir ini setelah selesai salat sunnah qabliyah subuh. Setelah membaca kalimat zikir tersebut sebanyak 10 kali, selanjutnya kita berdoa kepada Allah. Sampaikanlah sahabat hajat kita apa, punya kesulitan apa, silahkan berdoa. Tapi sebelum berdoa, awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian memuji Allah dengan puji-pujian, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau pujian yang lainnya. Dalam Asmaul Husna misalnya Ya Allah, Ya Ghaniyu, Ya Allah, Ya Ghafur, dan yang lainnya. Nah, setelah kita memuji Allah, selanjutnya berdoa, sampaikan hajat kita atau kesulitan kita, memohon pertolongan kepada Allah atas kesulitan yang sedang kita hadapi. Puas-puaskanlah berdoa ya. Apabila masih ada waktu sambil nunggu iqamah untuk salat fardu subuh, insyaallah itu waktu yang sangat bagus untuk berdoa di antara azan dan iqamah menjelang salat subuh. Nah, apabila waktunya mepet daripada azan subuh, tidak lama atau keburu iqamah misalnya, maka lakukan saja salat sunnah qabliyah subuhnya saja dulu. Setelah azan subuh terus keburu iqamah, kita salat fardu subuh dulu berjamaah dan berzikir mengikuti imam. Setelah beres semuanya, baru kita melanjutkan amalan kita pribadi yang tadi, yang belum sempat kita amalkan tadi karena keburu iqamah ya, yaitu membaca amalan kalimat zikir tadi sebanyak 10 kali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, itulah amalan yang sangat luar biasa. Lakukanlah secara istiqomah tiap hari. Kita bangun sebelum azan subuh, lebih bagus salat tahajud terlebih dahulu atau salat hajat dulu sambil nunggu azan subuh. Setelah azan subuh, lakukanlah amalan yang tadi. Saya berharap segala kesulitan Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kemudahan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para sahabat, jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share, kemudian di-like, di-komen hajatnya apa, kemudian cita-citanya apa, doanya apa, silahkan ditulis di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe ya, untuk tidak ketinggalan video terbaru dari Imam Muda Official ini. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.